Ya sebenarnya Bang Arif Fadil, kalau kita menyebut namanya Prof. Saldi ya, kemudian uh, beberapa nama yang tiga ini kan Pak Hidayat ya, itu kan kita paham juga frekuensi politiknya bagi masyarakat dan kita secara pengamat juga mengerti gitu posisi mereka masing-masing, termasuk bicara arus Pak Asrul Sani juga paham kita kenapa beliau bisa jadi ketua MK gitu. Jadi nggak perlu diterangkan lah. Gitu. Artinya preferensi politik mereka tetap ada. MK itu kan juga bagaimanapun kan ada tiga dari presiden, tiga dari kejaksaan dan tiga yang dari DPR kan itu kan preferensi politik. Jadi bukan itu ruang kosong gitu. Jadi artinya tentu mereka akan bekerja sesuai dengan kepentingan agenda. Tetapi yang penting adalah agendanya sebenarnya kan adalah untuk mencari tempat rasa keadilan. Itu kan agenda yang jauh lebih penting gitu. Nah, makanya memang ketika DPR saja hak angket aja tidak sanggup ya, waktu itu kita berpikir ini kan individu gitu, lembaga DPR sekelas DPR saja tidak berani untuk melakukan hak angket, apalagi kita mengatakan MK akan berani melakukan kejutan. Makanya dari awal 1 bulan 2 bulan yang lalu saya udah mengatakan nggak akan ada kejutan dan ini akan daya kejutnya nggak ada. Nah tapi yang menjadi kegembiraan publik ya, bahwa ini istana sudah mengatakan pemilu sudah selesai, kita harus bersatu, itu iya. Kemudian hasil pemilu sudah diterima oleh calon presiden, mereka mengucapkan selamat, iya. Tapi misalnya ada rekomendasi, ada 3 dissenting opinion untuk misalnya Prof. Saldi untuk meminta pemilu ulang di beberapa daerah. Kemudian ada juga yang mengagetkan sebaliknya asumsinya bahwa nepotisme, bahwa pencalonan Gibran tidak ada nepotisme Jokowi. Itu kan juga menarik. Baru kali ini kita kaget juga kok nggak ada nepotismenya nih. Padahal hubungan darahnya jelas kan kaki ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri gitu. Tapi bagi MK itulah keputusannya bahwa pencalonan Gibran tidak ada terkait dengan nepotisme Pak Jokowi gitu. Dan juga soal bansos tidak ada abuse of power misalnya. Nah, itu termasuk PJ daerah. Ini itu juga menarik. PJ daerah kemudian dari awal saya sudah curiga juga, tapi ini baik mungkin ya untuk diingatkan bahwa di mana di dunia ini tidak ada PJ daerah yang bisa 6 bulan diperpanjang sampai bertahun-tahun PJ daerah. Nah, pertanyaan saya kemudian diserentakkan pemilu waktu itu, untuk apa PJ daerah diperpanjang? Karena baru paham saya bahwa ada sumber kekuasaan yang dipilih oleh gubernur, oleh presiden gitu kan, oleh menteri dalam negeri, dan PC daerah ini dianggap oleh Prof. Saldi ternyata ketemu oleh berapa tadi dissenting opinion oleh 3 hakim MK bahwa dianggap PJ daerah tidak netral. Ya bagaimana mau netral, karena dia pilih sumber kekuasaan legitimasi dan bukan dari rakyat, karena sumber kekuasaannya dia akan tunduk kepada yang memberikan kekuasaan. Itu clear, nggak mungkin dong saya jadi kepala daerah nggak pasang baliho, nggak survei, nggak ngeluarin logistik, tiba-tiba saya jadi kepala daerah misalnya. Jadi itu wajar saja. Jadi artinya di satu sisi ini ada 2 hal yang menyenangkan. Menyenangkan kubu yang ada di dissenting opinion 3, itu menyenangkan 01 dan 03. Dan ada juga yang menyenangkan ya 02, artinya mereka bersyukur karena ditolak ya secara istilahnya, permohonan itu ditolak secara keseluruhan. Semua dalil-dalil tuduhan yang disampaikan oleh pemohon itu ditolak secara keseluruhan. Jadi artinya MK sudah mengambil jalan untuk membahagiakan itu semua.